Siapa nih di sini yang udah punya penghasilan, tapi kok ngerasa penghasilannya abis gitu aja, lewat gitu aja, abis gajian? Nah, video ini cocok banget untuk kamu yang ingin mengatur keuangan sejak dini. Annyeong Cinggudel, hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru join di channel aku, halo, aku Lady, salam kenal. Di video kali ini aku akan membahas topik yang sedikit berbeda dari topik yang sebelumnya. Kalau sebelumnya aku membahas terkait magang, kalau sekarang ini aku akan membahas terkait dengan financial. Siapa nih di sini yang udah punya penghasilan, tapi kok ngerasa penghasilannya abis gitu aja, lewat gitu aja, abis gajian? Nah, video ini cocok banget untuk kamu yang ingin mengatur keuangan sejak dini. So, if you want to know more, just keep on watching. Pasti di antara kalian banyak banget nih yang ngerasa, kok setiap gajian abis tuh gajinya hilang gitu aja ya? Kemana ya duitnya, kok nggak bisa ditabung, apalagi buat investasi gitu? Gimana sih cara ngatur keuangan yang baik? Nah, ini aku kasih tahu tips-tipsnya. So, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang. Thank you. Sebenarnya langkah apa sih yang harus dilakukan pertama kali untuk mengatur keuangan? Yang pertama banget harus kalian lakuin adalah create the emergency fund. Apa sih emergency fund? Yes, dana darurat. Apa itu dana darurat? Mungkin sebagian dari kalian udah ada yang tahu dana darurat atau bahkan ada yang belum tahu juga dana darurat. Nah, aku kasih tahu nih. Apa sih dana darurat? Simpelnya, dana darurat adalah dana atau sejumlah uang yang telah dicadangkan oleh seseorang untuk digunakan di kemudian hari ketika terjadi keadaan darurat. Contohnya tuh kayak gimana sih? Nah, untuk contohnya aku ambil simpel dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mulai dari handphone. Nah, misalnya handphone ini di kemudian hari, let's say 6 bulan setelah kamu punya handphone kamu jatuh atau kerendam air ataupun hilang. Kamu nggak pakai asuransi nih ceritanya. Nah, otomatis HP itu harus kita benerin dong atau kita ganti yang baru. Kalau kita nggak punya dana darurat dan saat itu misalnya belum gajian, berarti pilihannya antara dua. Antara kamu ngutang atau kamu nggak pakai HP. Pilih yang mana? Nah, tapi dengan adanya dana darurat, kita bisa langsung detik itu juga pakai uang dana darurat itu untuk membetulkan atau membeli HP yang baru. See? So, dana darurat itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hidup ini karena mungkin masih banyak yang belum tahu ya gimana cara ngatur keuangan mulai dari dana darurat ini, karena ini benar-benar penting, sepenting itu. Jadi teman-teman semua udah tahu ya, sekarang dana darurat itu sangat-sangat penting. Nah, sekarang kita akan bahas berapa sih dana darurat yang harus kita punya di dalam kehidupan ini? Apakah dana darurat orang yang single dan yang sudah menikah atau punya anak itu sama atau berbeda? Yang pertama, untuk kalian yang single. Single di sini berarti belum menikah, belum punya tanggungan apapun, yang cuma menghidupi dirinya sendiri aja. Berarti kalian harus memiliki dana darurat minimal 3 kali sampai 6 kali pengeluaran bulanan kalian. Yang kedua, untuk kalian yang sudah menikah tapi belum punya anak. Berapa sih yang harus kalian tabung untuk dana darurat? Nah, dana daruratnya itu minimal 6 kali sampai 12 kali pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir, golongan yang sudah menikah dan punya anak. Berapa sih yang harus kita tabung untuk dana darurat? Yaitu minimal 12 kali hingga 24 kali pengeluaran bulanan. Gimana? Kalian masih bingung atau udah ngerti nih? Oh, kalau aku single berarti aku harus menabung untuk dana darurat sekitar 3 kali sampai 6 kali pengeluaran bulanan. So, otomatis kalian berarti harus menghitung pengeluaran bulanan kalian. Untuk menghitung pengeluaran bulanan, aku akan bikin videonya secara terpisah, so ditunggu aja. Jadi sekarang udah ngerti kan? Pertama kali yang harus kalian penuhi yaitu dana darurat. Sebelum dana darurat kalian terpenuhi, let's say untuk yang single berarti minimal 3 kali. Kita anggap aja pengeluarannya 5 juta per bulan. Berarti kalian harus menabung untuk dana darurat sebesar 15 juta. Itu minimal ya teman-teman. Kalau lebih dari itu lebih baik lagi. Nah, kalau dana darurat kalian udah terpenuhi, step apa lagi sih yang harus dilakukan? Yang kedua, kalian bisa menabung. Menabungnya gimana nih? Nah, untuk menabung sendiri, ini besarannya nggak bisa aku tentuin karena tiap orang berbeda ya kebutuhan dan keinginannya. Yang jelas, di sini aku mau kasih tahu, yang penting kita punya tabungan, jangan sampai kosong. Berapapun nominalnya, itu terserah kalian. Yang ketiga, baru yang namanya investasi.
Nah, untuk investasi ini banyak banget macamnya ya teman-teman. Mungkin ini juga akan aku bikin videonya secara terpisah, jadi ditunggu aja. Nah, kalau kita udah punya dana darurat, di ATM kita juga sudah terisi, terus kita juga udah investasi, kita harus memenuhi yang namanya asuransi. Kenapa aku bilang asuransi? Aku bukan agen asuransi, tapi aku merasakan sendiri benar-benar manfaat dari asuransi itu. Jadi supaya lebih safety, insurance ini sangat penting untuk nge-cover diri kita yang mungkin suatu saat nanti bisa sakit atau mau cek lab atau apapun itu yang berkaitan dengan kesehatan kita, itu sangat-sangat dibutuhkan. Tapi ini memang option yang terakhir-terakhir ya teman-teman. Jadi harus dipenuhi dulu tuh option yang pertama, kedua, ketiga. Nah, kalau untuk insurance ini yang benar-benar memang sudah stabil keuangannya dan ada uang lebih untuk menggunakan asuransi ini, so take it. Tips yang terakhir dari aku yaitu mengatur pengeluaran bulanan kalian. Tentu saja pengeluaran itu sangat-sangat penting di sini. Kalau misalnya pengeluaran itu nggak diatur sama sekali, mau berapapun nominal yang kita punya, mau 1 miliar atau berapapun itu, kalau kita pengeluarannya lebih daripada uang yang kita punya atau pemasukan, ya tetap aja boncos ya teman-teman. Jadi itu harus diperhatikan lagi. Oke, segitu dulu tips-tips secara general dari aku. Kenapa nggak detail? Karena detailnya insya Allah akan aku bikinin videonya di video-video selanjutnya. So, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian nggak ketinggalan video-video aku berikutnya yang mungkin bisa ngasih informasi yang bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow dan DM aku ke Instagram aku @ledyra, LEDHYRA. Kalau kalian punya pertanyaan tentang apapun itu, mungkin tentang magang atau tentang finansial yang mungkin aku bisa jawab, aku akan jawab. So, see you on the next video. Annyeong!